perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Arafik. Saya di sini kebetulan jurusan yang saya kuliah itu adalah etnomusikologi. Apa sih etnomusikologi itu? Etnomusikologi itu adalah ilmu pengetahuan mengenai musik-musik tradisi. Jadi tugas kakak di sini, KKN di Bukit Raya itu melihat kondisi di desa Bukit Raya itu apa saja yang sekiranya. Kemarin kakak sempat datang ke desa Bukit Raya. Sebelumnya mohon maaf sama adik-adik sekalian karena kemarin ketika turun ke desa itu tidak bertemu dengan kalian langsung karena kebetulan KKN tahun ini itu secara online, jadi hanya bisa lewat video seperti ini. Jadi dengan adanya video ini mungkin dapat membantu kalian. Sekiranya mungkin ada di pikiran kalian, oh kok saya masih bingung ya nanti kedepannya itu kayak apa kalau misalnya ikut kesenian jaranan. Jadi kemarin kakak sempat datang ke desa Bukit Raya, bertemu sama kebetulan ketuanya dari kesenian jaranan yaitu Pak Karman. Kakak sempat bertanya sama Pak Karman mengenai kesenian musik jaranan itu, musik tradisi jaranan itu apa sih kendalanya. Terus beliau itu memberitahukan bahwa kendalanya di musik jaranan ini peminat, kemudian anak-anak yang aktif di kesenian jaranan ketika SMA, ketika lulus SMA mereka tidak lagi meneruskan kesenian jaranan itu. Jadi kalau pendapat kakaknya sebagai etnomusikologi sungguh disayangkan ya, karena itu sebuah hobi, mungkin sebuah minat, mungkin itu sebuah kecintaan kalian terhadap kesenian tradisi kalian. Jadi dari masalah yang disampaikan Pak Karman itu, jadi dengan kakak membuat video ini berharap kalian itu mencintai, menjaga, kemudian melestarikan. Itu sih sudah pasti ya, sebagai tugas kakak sebagai etnomusikologi, mengajarkan kalian bagaimana sih caranya kita itu walaupun di zaman sekarang masih bisa mencintai musik-musik tradisi kita. Jadi dari apa yang kakak lihat, mungkin kalian selama ini ikut kesenian jaranan hanya sebatas suka, mungkin hanya sebatas penasaran, mungkin hanya sebatas seru nih ya, itu juga masuk penasaran ya, seru nih masuk kesenian jaranan, kayaknya asik gitu kan, kayaknya dilihatin orang, apalagi kayak anak-anak baru kan, SD, SMP, SMA, pengen diperhatiin mungkin sama cewek-cewek, atau yang cewek pengen diperhatiin sama cowok-cowok, bisa nari, bisa main kuda lumping seperti itu, atau bisa main musik. Memang berawal dari itu, kecintaan itu berawal dari semua itu. Jadi kesenian tradisi itu diwariskan ke kita anak muda, seperti kalian yang sekarang sedang aktif dalam kegiatan kesenian jaranan, walaupun sekarang kan lagi masa pandemi, jadi mungkin tidak bisa berkegiatan. Kecintaan saya yang seperti kakak bilang tadi, kecintaan itu datangnya dari hal-hal seperti itu. Jadi awalnya kita penasaran, kemudian kalau lama-lama kita ikut kesenian jaranan, tiba-tiba ada rasa, wah bangga nih aku ikut di kesenian jaranan ini, bangga, kayak merasa aku banget kayak gitu. Jadi dari apa yang kalian rasakan itu, sebenarnya itulah yang dimaksud dengan kecintaan kalian terhadap musik tradisi. Banyak orang-orang di luar sana yang pengen tahu rasanya gimana sih ketika kita itu terjun langsung berkesenian musik tradisi. Mungkin kalian pernah lihat bule-bule datang bertanya, bawa kamera gitu kan, bawa kamera, nanya-nanya, what is this, seperti itu mungkin kalau dalam bahasa Inggris ya. Apa ini, bertanya pada kesenian-kesenian yang mereka lihat, karena mereka di sana itu tidak punya. Jadi berbanggalah kalian sebagai anak muda Indonesia yang punya banyak sekali kesenian-kesenian tradisi. Dan juga gini, mencintai kesenian tradisi itu bisa juga kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kalian sedang berkumpul dengan teman sebaya atau dengan adik kalian mungkin
kalian bisa memberitahukan ini loh kesenian kita, ini loh kesenian kita. Seperti kita itu seperti memperkenalkan, walaupun hal kecil ya, terlihat seperti hal kecil, memperkenalkan dengan teman sebaya kita yang sebelumnya dia tidak tahu kesenian jaranan itu termasuk cara kalian melestarikan. Itu namanya kalau dalam perguruan kakak itu namanya kebudayaan yang disalurkan melalui lisan seperti itu. Jadi dari kalian mengatakan ini nah kebudayaan jaranan ada di desa Bukit Raya, ini nah kesenian tradisi dari mana, misalkan dari Sulawesi atau dari NTB, dari Papua, kan banyak sekali musik tradisi. Jadi dengan kalian seperti itu sebenarnya kalian sudah melestarikan kebudayaan kalian. Jadi harapan kakak itu kalian tuh bisa dengan bangga mengatakan ini loh saya loh anak musik, walaupun bukan musik modern seperti sekarang, saya anak musik tradisi, saya bangga menjadi bagian dari seni musik tradisi atau bagian dari kesenian jaranan, saya bangga. Itu sebuah kehormatan ya untuk saya yang untuk kakak ini sebagai yang terpelajar. Kalau ada adik-adik yang merasa seperti itu, kakak malah senang sekali karena ternyata ada adik-adik saya di luar sana yang masih mencintai musik-musik tradisi mereka. Itu harapan kakak sebenarnya. Jadi kemarin, ini sedikit cerita ya. Jadi kemarin itu pas dengar kabar dari Bapak Taman mengenai kendala-kendala kesenian jaranan di sana itu, jadi agak sedih, agak gimana? Jadi kemarin itu ketika dengar dari berita keluasan Pak Taman itu sedikit sedih, merasa ternyata kendalanya dari berbagai daerah itu sama, yaitu minat anak mudanya itu sedikit tentang musik tradisi atau kesenian tradisi mereka. Jadi harapan kakak mungkin ke depan itu kalian bisa memperkenalkan musik-musik tradisi itu dengan bangga, tidak lagi merasa malu musik tradisi karena teman sebaya ini nah musik sekarang zaman modern, ini nah musik K-pop atau orang-orang Korea kan sekarang itu yang banyak terkenal, mungkin anak-anak cewek di Bukit Raya juga mungkin tahu itu. Ini nah budaya K-pop Korea, ceweknya ganteng, cowoknya ganteng-ganteng, ceweknya cantik-cantik. Jangan mau kalah dengan era sekarang, era modern. Jangan mau kalah. Kalian melihat teman sebaya kalian asik bernyanyi, mungkin asik menari, mungkin seperti di musik-musik K-pop atau seperti di musik pop, kan itu mungkin mereka mencintai musik itu, tapi sebenarnya seharusnya mereka lakukan karena mereka itu sebagai orang Indonesia, itu tanggapan mereka ya, sebagai seorang seharusnya tetap mencintai. Jadi bukan berarti kakak ini melarang kalian untuk nggak boleh mencintai atau nggak boleh kamu nggak boleh nonton ini musik Korea, nggak boleh nonton K-pop, nggak boleh dengarkan musik pop, nggak boleh dengarkan musik rock atau punk atau jazz atau yang lain. Bukan seperti itu. Di sini kakak hanya berharap kalian itu mencintai dari dalam hati, dari dasar ini musik tradisiku. Walaupun kita tidak terjun langsung, tapi masih ada rasa bangga ketika orang main. Ternyata di Indonesia ini juga ada kesenian yang tidak kalah bagusnya dengan kesenian-kesenian yang di luar, contohnya kayak K-pop seperti itu, kayak pop, kayak jazz. Jadi Indonesia itu juga sebenarnya punya kebudayaan yang harus dijaga. Kalau Korea memperkenalkan kebudayaan mereka dengan K-pop disebar kemana-mana ke seluruh dunia, kalau Indonesia sekarang itu sedang mencoba untuk memperkenalkan kebudayaan kita ke luar negeri. Itu mungkin sudah lama ya, sudah dari 2000 berapa itu sudah mulai. Jadi harapan kakak ke depan mungkin adik-adik yang masih SD atau yang SMP atau yang SMA, oh ya satu lagi yang SMA, mungkin kalian punya keluh kesah ketika sudah lulus, kayaknya aku nggak cocok sudah deh masuk di jaranan karena sudah tua, atau aku kayaknya kerja aja soalnya
orang tua di rumah nggak ada duit atau orang tua sudah tidak bisa bekerja, jadi saya harus menafkahi diri saya sendiri. Jadi kalian bekerja, jadi tidak lagi ikut berkesenian. Itu memang problem pribadi, problem masing-masing. Tapi setidaknya kalian itu bisa gimana ya, bisa mengapresiasi, mengajak adik-adik kalian yang baru-baru itu untuk masuk ke kesenian jaranan. Tapi untuk adik-adik yang SMA misalkan, saya nih suka kesenian tradisi tapi bingung nanti setelah lulus ngapainnya, misalkan kayak gitu, ngapainnya saya bingung. Kakak ada saran, ini bagi yang mampu, mungkin setelah lulus SMA tapi di dadanya tuh ada rasa cinta sama musik tradisi, kalian bisa berkuliah. Kuliah itu ya memang mungkin ada sebagian orang yang tidak mampu untuk berkuliah, ya kan, tapi mungkin bagian mampu silahkan berkuliah. Apalagi kalau kalian cinta musik tradisi, bisa kuliah banyak sekali. Universitas seni itu banyak sekali. Contohnya yang dekat saja itu ada di Samarinda, contohnya sini seperti kakak sekarang itu di Unmul itu ada jurusan etnomusikologi yang seperti kakak bilang tadi, dia mempelajari tentang seni musik tradisi, dan masih banyak lagi sebenarnya yang dipelajari. Cuman orang tahunya itu etnomusikologi itu karena ada kata musik, berarti kan belajarin musik. Etno itu sendiri artinya budaya atau logos, ilmu pengetahuan, seperti itu kalau dalam bahasa pendidikan. Jadi kalau kalian yang setelah lulus SMA bingung, gampang, kalian tinggal, ini bagi orang yang mampu ya, mungkin bisa hubungi ke kakak, minta nomornya ke Bapak Karman, bisa tanya-tanya sama kakak, gimana nih kak, saya mau kuliah di Unmul tentang di etnomusikologi, atau saya ingin berkuliah di kampus saya ingin berkuliah kak, tapi nggak tahu kampusnya di mana, saya pengen kuliah di Jawa, mungkin di luar Kalimantan. Bisa di luar Kalimantan itu ada ISI Jogja, ada IKJ, Institut Seni Jakarta, kemudian ada ISBI, di Tenggarong juga ada. Di Tenggarong itu ada ISBI, sedangkan di Unmul itu ada etnomusikologi. Fakultasnya itu Fakultas Ilmu Budaya. Jadi bagi kalian yang ada adik yang lulus SMA bingung mau ngapain, ya mungkin bisa berkuliah jurusan seni, karena masih ada kecintaan seni kan, pengen berkuliah tapi bingung pengen kemana nih kuliah, yang sesuai dengan minat atau sesuai dengan hobi atau sesuai dengan kemauan. Jadi ya mungkin bisa seperti itu sarannya, daripada ya sebenarnya kendala tuh banyak sih ya, orang tua mungkin tidak mampu. Oh ya, bagi orang tua yang tidak mampu itu berkuliah itu sebenarnya mungkin anggapan kalian berkuliah itu mahal, uangnya banyak. Memang berkuliah itu butuh uang yang banyak, tapi tenang, bagi yang adik-adik yang nggak mampu untuk berkuliah tapi pengen kuliah, itu nanti mungkin di video selanjutnya akan kakak bahas mengenai ini, bagaimana adik-adik yang pengen kuliah mau masuk kuliah, entah itu jurusan musik, entah itu khususnya musik tradisi ya, entah itu jurusan musik tradisi, entah itu mau masuk ke perikanan, ekonomi dan bisnis, banyak lagi. Intinya mau kuliah. Misalkan saya mau kuliah nih tapi duit nggak ada, itu tenang, nanti kakak bantu. Nanti mungkin di video selanjutnya akan kakak bahas mengenai gimana sih kuliah tanpa memberatkan orang tua. Nanti itu kakak akan membuat lagi video satu, nanti kakak share ke grup kalian. Mungkin bisa kalian share juga ke teman-teman gimana mau berkuliah tapi bingung, uang tidak ada, orang tua tidak mampu. Nanti kakak bantu, insyaallah kakak buatkan video lagi nanti satu, nanti kakak kirim ke grup kalian, bisa kalian lihat. Dan nanti kalau misalkan mau tanya-tanya silakan minta nomor kakak ke Pak Karman, itu ada. Kemudian buat adik-adik saya yang SD nih, yang SD kan karena masih gimana ya, masih energik, masih pengen, rasa pengen tahunya tuh gede juga, tapi belum tahu nih nanti mau kemana, karena kan masih kecil ya, masih SD. Tenang adik-adik, itu
kalian itu lagi pada proses menuju rasa cinta yang dalam. Ini agak melenceng-lenceng bahasanya, cinta-cinta. Untuk adik-adik kakak yang SD, kakak harap kalian itu semangat terus, berkeseniannya semangat terus. Untuk adik-adik yang nanti mungkin baru masuk ke kesenian jaranan, semangat terus, jangan pantang mundur, jangan malu kalau dibilang kamu sukanya musik tradisi, musik modern dong, jangan malu seperti itu. Biar saya bangga menjadi saya bangga memiliki kebudayaan tradisi saya sendiri, saya mencintai kebudayaan saya, seperti itu mungkin kata-kata simpel tapi maknanya dalam. Itu untuk adik-adik saya yang SMP. Dan mungkin ini sedikit ungkapan dari saya untuk guru-guru saya, untuk Pak Karman, untuk orang tua yang berkesenian di Bukit Raya, khususnya di kesenian jaranan ini. Saya berterima kasih sekali bahwasanya kebudayaan jaranan dari Jawa itu dibawa ke Kalimantan, karena dengan begini anak-anak di luar sana, anak-anak generasi muda bisa tahu kalau mereka itu punya kebudayaan yang sebenarnya harus mereka jaga. Saya berterima kasih sekali karena sudah memberikan edukasi kepada adik-adik saya untuk tahu ini loh kesenian kita sebagai bangsa Indonesia itu harus kita tonjolkan, bukan hanya kesenian dari luar ya seperti K-pop dan lain-lain. Itu saya berterima kasih sekali kepada Pak Karman. Mungkin di akhir video ini kakak akan memberikan sedikit gambaran tentang musik-musik tradisi, karena kakak juga cinta dengan musik tradisi. Nanti kakak setelah video ini mungkin di ending nanti ada beberapa video yang akan kakak tampilkan. Kebetulan itu penampilan adik tingkat kakak ketika ujian itu, tentang ujian musik tradisi ya teman, jadi bukan ujian musik yang K-pop. Jadi harapan kakak itu dengan video ini jadi bisa saling membagi informasi kepada yang lain. Oh ya, janji kakak nanti mungkin kakak akan buatkan video bagi adik-adik kakak yang mau kuliah tapi bingung tidak ada orang tua, tidak mampu. Tenang, nanti kakak buatkan video ya, gimana sih kuliah tanpa membebani orang tua. Nanti kakak buat video itu. Jadi untuk menutup video ini mungkin sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya tentang bagaimana sih kuliah tanpa membebani orang tua.